Terdapat dua senjata yang dianggap mampu menghancurkan dunia, yaitu rudal hipersonik dan senjata laser. Dua negara yang memiliki kemampuan tersebut adalah Tiongkok dan AS, yang selama bertahun-tahun telah bersaing dalam berbagai aspek, termasuk teknologi militer. Ketegangan antara kedua negara terus meningkat, dan saat ini, ada kemungkinan konflik terbuka jika salah satu pihak merasa terancam secara signifikan. Salah satu peristiwa yang menonjol terjadi pada Agustus 2020, ketika pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok meluncurkan sejumlah rudal balistik ke ujung utara Laut Cina Selatan dari lokasi di daratan Tiongkok. Latihan ini dirancang untuk mensimulasikan serangan anti-kapal yang dianggap sebagai peringatan langsung kepada Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pesawat mata-mata RC-135 Cobra Ball milik Angkatan Udara AS dilaporkan berada di Laut Merah untuk memantau peluncuran tersebut. Rudal yang diluncurkan mencakup DF-21D, dikenal sebagai pembunuh kapal induk, dan DF-26B, rudal balistik jarak menengah dengan kemampuan yang jauh lebih besar. Tindakan ini menjadi salah satu dari banyak latihan militer Tiongkok yang bertujuan menunjukkan kekuatan sekaligus mengirimkan pesan kepada AS. Ketegangan semacam ini mencerminkan dinamika yang semakin rumit antara kedua negara adidaya, dengan ancaman dan respons yang terus berkembang di tengah perlombaan senjata modern. Rudal balistik memiliki jangkauan yang bervariasi antara 600 hingga 1.900 mil, sedangkan rudal balistik jarak menengah, seperti DF-26B, memiliki jangkauan lebih luas, antara 1.800 hingga 3.500 mil. Dengan jangkauan sejauh itu, rudal ini mampu menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di laut, sambil tetap berada di luar jangkauan serangan balasan. Keunggulan ini menjadi penting, terutama jika Amerika Serikat memutuskan untuk membantu Taiwan ketika Tiongkok menepati janjinya untuk menginvasi dan menguasai kembali pulau tersebut. Tiongkok dapat memanfaatkan rudal balistik seperti DF-21D dan DF-26B untuk menghadapi kekuatan laut AS yang sangat dominan. Angkatan Laut AS memiliki kapal-kapal terbesar di dunia, termasuk seperempat dari seluruh kapal induk di dunia. Total kapasitas dek kapal induk mereka lebih dari 2 kali lipat dari gabungan negara-negara lain. Namun, Tiongkok tidak perlu mengerahkan kapal induknya sendiri untuk melawan armada tersebut. Sebaliknya, rudal balistik dapat digunakan untuk menembus pertahanan kapal-kapal Amerika. Rudal DF-21D, yang dijuluki pembunuh kapal induk oleh media Tiongkok, dirancang untuk menyerang kapal induk, dan DF-26B memiliki kemampuan yang lebih canggih. Kedua rudal ini dapat membawa hulu ledak yang bergerak dengan kecepatan hipersonik, bermanuver dengan lincah untuk menghindari sistem pertahanan udara, dan menghantam target mereka dengan presisi tinggi. Saat ini, tidak ada cara pasti untuk menghentikan ancaman rudal tersebut. Amerika Serikat menyadari bahwa dominasinya di lautan sangat bergantung pada kemampuan untuk menghadapi ancaman seperti ini. Untuk itu, Angkatan Laut AS telah meluncurkan Proyek Meteor, sebuah program inovatif untuk mengembangkan senjata baru yang mampu menanggulangi tantangan Tiongkok di laut. Proyek ini fokus pada pengembangan senjata energi tinggi berbasis gelombang mikro, atau yang dikenal sebagai High Power Microwave, HPM, weapons. Senjata HPM mampu menghasilkan semburan energi gelombang mikro yang dapat mengganggu atau menghancurkan elektronik pada sistem target. Keunggulan HPM dibandingkan senjata lainnya sangat signifikan. Dibandingkan dengan senjata energi terarah lainnya, seperti laser, HPM memiliki fleksibilitas efek yang lebih luas. Sebuah senjata HPM tunggal dapat menghasilkan berbagai tingkat efek, mulai dari pengacauan elektronik yang halus hingga penghancuran total, tergantung pada kebutuhan. Dengan HPM, pasukan Angkatan Laut dapat melancarkan serangan yang lebih terkontrol dibandingkan senjata kinetik konvensional, memberikan kemampuan adaptif untuk menghadapi ancaman modern, termasuk rudal hipersonik Tiongkok. Hal ini diharapkan menjadi langkah penting untuk menjaga dominasi AS di laut dan memastikan stabilitas kawasan. Jika Proyek Meteor berhasil, senjata HPM ini dapat menjadi game changer dalam perimbangan kekuatan di laut. Salah satu keunggulan utama HPM adalah kemampuannya untuk menyerang sistem elektronik rudal sebelum rudal tersebut mencapai targetnya. Sistem rudal modern, seperti DF-21D dan DF-26B, sangat bergantung pada elektronik canggih untuk navigasi, pemandu, dan kemampuan manuver. Dengan menggunakan semburan gelombang mikro yang kuat, HPM dapat melumpuhkan sistem ini tanpa perlu menghancurkan rudal secara fisik,
sehingga memberikan perlindungan efektif bagi kapal-kapal AS. Selain itu, senjata HPM juga memiliki keunggulan logistik. Tidak seperti rudal pencegat konvensional, HPM tidak membutuhkan amunisi fisik, sehingga dapat digunakan secara berulang kali selama sistem tenaga dan pemancar tetap berfungsi. Hal ini membuatnya jauh lebih efisien dalam menghadapi ancaman serangan rudal yang datang dalam jumlah besar, seperti yang mungkin dilancarkan oleh Tiongkok dalam skenario konflik besar di Laut Cina Selatan. Di samping itu, implementasi teknologi ini tidak tanpa tantangan. HPM membutuhkan sumber energi besar untuk menghasilkan semburan gelombang mikro yang cukup kuat. Sistem semacam itu juga memerlukan desain khusus agar dapat dipasang dan dioperasikan pada kapal perang. Selain itu, senjata HPM mungkin akan menghadapi kendala lingkungan, seperti gangguan cuaca atau kelembapan tinggi yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Sementara AS bekerja untuk mempercepat pengembangan teknologi ini, Tiongkok juga tidak tinggal diam. Tiongkok dilaporkan terus meningkatkan kemampuan rudal hypersoniknya dan berinvestasi dalam teknologi pertahanan baru, termasuk senjata energi terarah. Perlombaan ini mencerminkan intensitas rivalitas antara kedua negara, yang semakin menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam menentukan kekuatan militer global. Dalam jangka panjang, keberhasilan proyek Meteor dapat menentukan apakah AS tetap mampu mempertahankan dominasi lautnya atau harus menghadapi tantangan serius dari Tiongkok. Bagi dunia, ini bukan hanya soal siapa yang lebih unggul dalam teknologi militer, tetapi juga soal stabilitas geopolitik di kawasan yang penuh ketegangan. Apapun hasilnya, perlombaan senjata ini akan terus menjadi faktor penentu dalam dinamika hubungan internasional. Sistem senjata berbasis gelombang mikro berdaya tinggi High Power Microwave atau HPM menawarkan sejumlah keunggulan strategis yang signifikan dibandingkan senjata tradisional, termasuk laser. Salah satu keunggulan utama HPM adalah kemampuannya untuk memancarkan sinar yang lebih luas, memungkinkan senjata ini menyerang banyak target secara bersamaan dengan efisiensi tinggi. Waktu reaksi yang cepat menjadikannya ideal untuk menghadapi ancaman kawanan drone atau rudal yang masuk dalam jumlah besar. Jika teknologi ini cukup kuat, HPM dapat menjadi senjata andalan Angkatan Laut AS untuk menghadapi rudal hipersonik Tiongkok yang tangguh. Sinar HPM bergerak dengan kecepatan cahaya, membuat rudal lawan hampir mustahil untuk menghindarinya. Rudal-rudal tersebut bisa dilumpuhkan bahkan sebelum mereka mendeteksi sumber serangan. Selain itu, senjata HPM, seperti senjata energi terarah lainnya, memiliki keunggulan magazine depth, yaitu kemampuan untuk digunakan terus-menerus tanpa memerlukan amunisi fisik. Selama terhubung dengan sumber daya, senjata ini dapat terus menembak. Biaya pertembakan yang sangat rendah juga merupakan game changer, terutama dalam skenario perang modern yang sering melibatkan senjata ofensif berbiaya rendah seperti drone atau rudal murah. Ketidakseimbangan biaya antara serangan dan pertahanan telah menjadi tantangan besar. Contohnya, AS harus menggunakan rudal mahal untuk menangkis drone murah senilai $1.000, sebuah strategi yang tidak berkelanjutan. Hal ini lebih parah di lautan, di mana kapal memiliki persediaan rudal pertahanan yang terbatas dan sulit untuk diisi ulang tanpa kembali ke pangkalan, yang mungkin ribuan mil jauhnya. Insiden terbaru di Laut Merah, di mana pasukan Houthi meluncurkan serangan menggunakan rudal jelajah, drone kamikaze, dan kendaraan nirawak terhadap kapal-kapal AS, menggambarkan kesenjangan ini dengan jelas. Rudal HPM dapat memberikan solusi dengan menyimpan rudal kinetik untuk ancaman yang lebih besar dan lebih kritis. Karena alasan ini, Angkatan Laut AS sangat fokus pada pengembangan dan pengoperasian senjata HPM. Pada tahun fiskal 2025, mereka mengajukan anggaran lebih dari $9 juta untuk proyek Meteor, melanjutkan pendanaan $13,5 juta dari tahun sebelumnya saat proyek ini masih disebut Red Cat. Meskipun alasan perubahan nama proyek ini belum jelas, tujuannya tetap sama, menciptakan senjata energi terarah yang efektif untuk menghadapi ancaman modern. Di sisi lain, hingga senjata HPM sepenuhnya operasional, Angkatan Laut masih bergantung pada rudal balistik untuk pertahanan dan serangan. Salah satu rudal andalan mereka adalah SM-6, Standard Missile 6. Rudal ini merupakan senjata multimisi yang dirancang untuk menghadapi ancaman balistik terminal, serangan udara, dan serangan kapal. Dengan hulu ledak fragmentasi ledakan, SM-6 dirancang untuk menyerang target dalam atmosfer. Wakil Laksamana Angkatan Laut AS John Hill, Kepala Badan Pertahanan Rudal AS,
menyebut SM-6 sebagai satu-satunya senjata dalam arsenal AS yang saat ini mampu menangkis ancaman rudal hipersonik yang sangat bermanuver. Rudal ini memadukan teknologi canggih, seperti pendorong roket padat dari seri SM-3, badan pesawat dari seri SM-2, dan pencari aktif dari rudal udara ke udara jarak menengah. Dengan kombinasi teknologi ini, SM-6 berdiri sebagai senjata serbaguna yang memberikan keunggulan besar dalam menghadapi ancaman modern. Kedepan, pengembangan senjata HPM dan keberadaan rudal seperti SM-6 akan menjadi pilar penting bagi strategi pertahanan Angkatan Laut AS, memungkinkan mereka untuk terus menjaga dominasi di lautan sekaligus mengimbangi ancaman dari negara-negara seperti Tiongkok. Seperti seekor yang aktif pada rudal SM-6, memberikan kemampuan luar biasa untuk menyerang target di luar jangkauan radar kapal. Hal ini penting mengingat radar kapal dibatasi oleh daya keluaran dan kelengkungan bumi. Dengan kemampuan intersepsi di atas cakrawala, SM-6 menjadi pilar utama dalam konsep pengendalian tembakan terpadu Angkatan Laut AS. Saat diintegrasikan dengan sensor lain melalui jaringan seperti Cooperative Engagement Capability, CEC, SM-6 dapat bertempur di luar jangkauan rudal pencegat udara tradisional. Pada tahun 2016, rudal ini membuktikan kehebatannya selama pengujian dengan mencetak rekor untuk pertempuran udara jarak jauh terjauh dalam sejarah Angkatan Laut AS. SM-6 adalah rudal canggih dengan berat sekitar 6 ton. Dilengkapi hulu ledak fragmentasi seberat 140 pon yang dapat diledakkan menggunakan radar dan mekanisme sekering kontak. Didukung oleh sistem propulsi 2 tahap, rudal ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 110.000 kaki, melampaui batas atmosfer, dan mencapai kecepatan hingga Mach 3,5, lebih cepat dari SR-71, jet tercepat yang pernah terbang dengan mesin berbahan bakar udara. Dipandu oleh sistem panduan inersia yang digabungkan dengan terminal aktif dan radar semi-aktif, SM-6 mampu menyerang target dengan presisi tinggi hingga jarak 230 mil. Dengan semua kemampuan ini, SM-6 tidak hanya menjadi andalan Angkatan Laut AS dalam menghadapi ancaman udara dan rudal, tetapi juga membuktikan fleksibilitasnya sebagai senjata multimisi. Tetapi, meskipun canggih, SM-6 memiliki keterbatasan, seperti biaya tinggi per unit dan kebutuhan akan penyimpanan amunisi. Inilah sebabnya senjata berbasis energi terarah seperti HPM dari Project Meteor sangat penting. HPM tidak dimaksudkan untuk menggantikan SM-6, melainkan melengkapinya. SM-6 unggul dalam menyerang target tunggal jarak jauh dengan presisi tinggi, sedangkan HPM memberikan solusi efektif untuk menghadapi ancaman massal, seperti kawanan drone atau rudal yang datang dalam jumlah besar. HPM juga memiliki kemampuan untuk mengisi celah di mana rudal seperti SM-6 mungkin kurang efisien, terutama dalam menghadapi ancaman berbiaya rendah yang memerlukan respons cepat dan murah. Kombinasi kedua senjata ini memungkinkan Angkatan Laut AS untuk membangun sistem pertahanan yang lebih tangguh dan fleksibel, siap menghadapi segala jenis ancaman, dari rudal hipersonik hingga drone murah. Kerjasama antara SM-6 dan senjata HPM dapat membentuk sistem pertahanan dan serangan yang komprehensif, melindungi kapal-kapal Angkatan Laut AS dari berbagai jenis ancaman, tanpa memandang kecepatan, ukuran, atau kemampuan manuver target. Kemajuan teknologi ini menjadi lebih relevan dalam konteks persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya di wilayah Indo-Pasifik. Kedua negara terus memperkuat kekuatan militer mereka untuk mengamankan kepentingan geopolitik di kawasan tersebut. Laut Cina Selatan, yang menjadi jalur perdagangan global penting sekaligus ladang energi yang kaya, telah menjadi arena bagi peningkatan pengaruh militer kedua pihak. Rudal hipersonik Tiongkok, seperti DF-21D dan DF-26B, dirancang khusus untuk mengancam kapal-kapal besar AS, termasuk kapal induk. Dalam skenario seperti ini, kombinasi SM-6 dan HPM menawarkan solusi pertahanan yang tidak hanya efektif tetapi juga adaptif terhadap berbagai jenis ancaman. Keberhasilan implementasi teknologi ini tidak hanya bergantung pada kemajuan teknis, tetapi juga pada integrasi operasionalnya. Angkatan Laut AS perlu memastikan bahwa kedua sistem ini dapat bekerja secara harmonis dalam jaringan tempur yang terhubung. Program seperti Cooperative Engagement Capability, dan pengembangan sistem komando dan kontrol canggih menjadi krusial untuk memastikan bahwa sensor dan senjata di seluruh armada dapat berfungsi sebagai satu kesatuan yang kohesif. Di sisi lain, pelatihan intensif bagi personel militer juga menjadi faktor penting untuk memaksimalkan potensi senjata-senjata ini.
Senjata canggih memerlukan operator yang terampil untuk memastikan akurasi dan efektivitas dalam situasi pertempuran. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pengembangan doktrin baru sama pentingnya dengan pengembangan teknologinya. Keunggulan ini mencerminkan bagaimana teknologi canggih dapat menjadi alat strategis dalam menjaga posisi dominan Amerika Serikat di kancah internasional. Pengembangan senjata seperti SM-6 dan HPM menandai pergeseran paradigma dalam perang modern, di mana efektivitas senjata tidak hanya diukur dari kekuatan destruktifnya, tetapi juga dari fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk beroperasi dalam jaringan pertahanan terpadu. Bagi Tiongkok, keberadaan teknologi ini menjadi tantangan besar dalam strategi anti-akses penolakan wilayah atau A2ED yang selama ini mereka bangun. Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan untuk menembus ruang angkasa, SM-6 menawarkan perlindungan terhadap ancaman jarak jauh, sementara HPM dapat menangani ancaman massal yang datang dari berbagai arah secara bersamaan. Kombinasi ini juga memungkinkan AS untuk meningkatkan daya tangkalnya, deterrence, yang merupakan elemen penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan strategis seperti Indo-Pasifik. Ketika negara-negara seperti Tiongkok menyadari bahwa upaya mereka untuk melemahkan dominasi militer AS akan menghadapi respons teknologi yang canggih dan berlapis, kemungkinan konflik dapat ditekan. Dengan kata lain, senjata seperti SM-6 dan HPM tidak hanya berfungsi sebagai alat perang, tetapi juga sebagai alat diplomasi yang menunjukkan komitmen AS untuk melindungi sekutu-sekutunya dan mempertahankan kebebasan navigasi di laut internasional. Di masa depan, persaingan senjata tidak hanya akan berpusat pada kemampuan ofensif, tetapi juga pada penguasaan teknologi pertahanan yang dapat memberikan keuntungan strategis tanpa harus memicu konflik langsung. Dengan memperkuat kombinasi teknologi seperti SM-6 dan HPM, AS berada di garis depan dalam membentuk ulang cara perang dimenangkan, tidak hanya melalui kekuatan senjata, tetapi melalui kecerdasan strategi dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Dengan semua faktor ini, Angkatan Laut AS tampaknya tidak hanya siap menghadapi tantangan di medan perang modern, tetapi juga berada dalam posisi untuk terus mempertahankan dominasi maritim mereka di abad ke-21. Kombinasi teknologi seperti SM-6 dan HPM menjadi simbol adaptasi militer AS dalam menghadapi ancaman baru, serta bukti bahwa inovasi teknologi adalah kunci untuk menjaga stabilitas global di era yang semakin kompleks ini.